Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu akan mendemonstrasikan praktikum uji makanan yang seharusnya kalau kita tidak sedang dalam kondisi pandemi, kalian yang harus praktikum ya, karena ini dalam kondisi pandemi. Jadi Ibu akan demonstrasikan praktikum uji makanan, tolong diperhatikan tahapan-tahapannya dan hasilnya seperti apa. Jadi nanti kalian akan menjawab lembaran dari praktikumnya ya, jadi perhatikan. Nah sekarang Ibu akan jelaskan bahan-bahannya dulu ya. Nah perhatikan bahan-bahannya. Jadi Ibu kasih 3 bahan ya. Bahan yang pertama ini adalah pisang, bahan yang kedua adalah telur, bahan yang ketiga adalah nasi ya. Kemudian untuk reagennya, untuk ujinya ini adalah Benedik, ini untuk menguji adanya glukosa. Kemudian ini adalah biuret untuk menguji adanya protein. Kemudian ini adalah lugol untuk menguji adanya karbohidrat atau amilum. Nah, bahan-bahan ya, alat-alat yang lainnya ini adalah pipet, kemudian kita butuh aqua, kemudian bahan alat yang lainnya ini adalah, kalian tahu ini apa? Tabung reaksi. Kemudian ini adalah rak tabung reaksi, ini untuk ngulek. Nah, kalau bahasa kitanya ngulek ini namanya adalah mortar. Kemudian ini adalah gelas ukur. Kemudian spiritus, kita butuh bunsen. Ya, ini lampu ya. Lampu kalau zaman dulu ini lampu biasa pakai minyak tanah, tapi kalau ini pakai spiritus. Kemudian ini korek api. Ya, jadi kita akan mulai ya. Jadi tahapan pertama, misalkan kita pakai yang ini dulu ya, nasi dulu. Nasi itu kita tumbuk. Ya, nasi kita tumbuk sampai halus, kemudian ini sudah Ibu tumbuk tadi ya biar waktunya nggak lama. Nah ini ditumbuk sampai halus, kemudian terbentuk larutan. Sebenarnya kalau mau lebih cepat itu pakai blender ya. Jadi kalau zaman sekarang pakai blender karena ini, jadi Ibu biar kalian tahu tahapannya. Jadi pakai mortar diulek sampai lembut, kemudian dikasih air, kemudian kalian ambil larutannya. Ya, jadi sekarang kita ambil larutannya ya. Jadi nggak apa-apa seperti ini. Nah, kemudian kita akan taruh di tabung reaksi. Seharusnya ini ada ukurannya ya. Jadi kita kira-kira aja itu sekitar 1 mili ya, sekitar 1 mili. Jadi di sini ada ukurannya nih. Jadi kita ambil sekitar 1 mili. Jadi kalau ini biar cepet aja gitu ya. Jadi Ibu mah kira-kira aja. Nanti kalau kalian praktikum yang sebenarnya itu harus 1 mili. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ini kan juga, jadi kita ambil 3 juga. Jadi kenapa kita pakai 3? Karena kan kita ada 3 reagen ya. Kita ada 3 reagen atau 3 zat kimia untuk ujinya. Kemudian kita akan kasih ujinya satu-satu. Jadi kita pengen mengetahui, kalau kita uji dengan Benedik, kalau dia positif mengandung glukosa, dia akan berubah menjadi merah bata atau orange. Jadi sekarang Ibu kasih yang lugol dulu. Kita tetesi dengan lugol. Ingat kalau positif mengandung amilum atau karbohidrat, dia akan berubah warna menjadi biru tua atau biru kehitaman. Kita coba ya. Nah, kalian perhatikan. Lihat perubahan warnanya ya. Nah, lihat kalian perhatikan nih perubahan warnanya, dia berubah warna menjadi hitam atau biru kehitaman atau biru tua. Nah, ini berarti dia positif mengandung karbohidrat atau positif mengandung amilum ya. Jadi nasi, bahannya nasi positif mengandung amilum. Nah, ini untuk percobaan yang pertama. Sekarang kita ambil yang kedua. Nah, sekarang kita kasih dengan biuret untuk menguji apakah dia mengandung protein atau enggak. Sebenarnya nasi itu mengandung protein atau enggak gitu ya. Jadi kalau dia mengandung protein, dia akan berubah warna, harusnya berubah warna menjadi ungu. Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat dia tidak berubah warna menjadi ungu. Ya, berarti dia negatif mengandung protein. Jadi nasi tidak mengandung protein. Nah, sekarang kita lihat
apakah si nasi ini mengandung glukosa ya? Kita tetesi dengan Benedik ya, dengan Benedik. Kemudian kita kocok, kemudian kita panaskan. Nah, kita panaskan sampai dia mendidih ya. Nah, ini dia sudah sampai mendidih dan dia tidak berubah warna. Berarti dia negatif mengandung glukosa ya. Ya, sudah sampai mendidih dan dia tidak berubah warna ya. Ya, jadi bahan pertama nasi. Jadi nasi itu positif mengandung karbohidrat karena dia berubah warna menjadi biru tua. Nah, sekarang kita akan berpindah ke larutan yang kedua yaitu putih telur. Nah, kita tuang ke gelas ukur. Ya, terus kita tuang ke tabung reaksi ya. Satu-satu dulu deh. Ingat kira-kira tadi 1 mili ya, 1 mili. Kita samakan. Ya. Kemudian yang pertama kita kasih reagen atau zat kimianya Lugol ya. Ingat, berarti putih telur apakah dia mengandung karbohidrat? Kalau dia mengandung karbohidrat akan berwarna menjadi biru tua. Nah, kalau dia tidak berwarna menjadi biru tua berarti dia negatif karbohidrat. Perhatikan ya perubahan warnanya. Nah, lihat. Dia tidak menjadi biru tua. Ya, warnanya dari putih menjadi abu-abu. Nah, berarti negatif ya. Negatif dari amilum atau karbohidrat. Sekarang kita coba dengan biuret. Apakah putih telur mengandung protein? Gitu ya. Kita lihat. Lihat berubah warna menjadi ungu. Ingat kalau dikasih biuret berubah warna menjadi ungu berarti membuktikan bahwa putih telur itu benar mengandung protein ya, berubah warna menjadi ungu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita uji dengan Benedik. Nah, ingat, apakah dia berubah warna menjadi merah bata? Kalau berubah warna menjadi merah bata berarti dia positif mengandung glukosa. Nah, dia tidak berubah warna ya. Jadi tuh sampai dia mendidih dia tidak berubah warna menjadi merah bata tapi warna yang lain. Berarti dia tidak mengandung glukosa. Sekarang kita percobaan yang terakhir yaitu bahannya adalah pisang. Ya, jadi larutan pisang. Kita cari ini yang tidak bersih. Oke. Ya, sekarang ini larutan pisang. Kita kasih air dulu biar dia mudah untuk dituang. Di gelas ukur dulu. Ini pisangnya karena dia teroksidasi jadi berubah warna jadi coklat ya. Seharusnya pisangnya itu berwarna kuning kan ya. Kuning agak putih gitu. Sama kita tuang kira-kira 1 mili. Ya. Nah. Ya. Oke, sekarang kita kasih Lugol ya. Ingat kalau dia berubah warna menjadi biru kehitaman berarti dia positif mengandung karbohidrat atau amilum. Lihat nih warnanya sama nggak sama yang ini? Tuh lihat. Warnanya hampir sama ya.
Berarti pisang itu mengandung karbohidrat atau amilum. Sekarang regen yang kedua itu dia untuk menguji apakah pisang itu mengandung protein atau tidak ya. Nah, ingat kalau mengandung protein dia harus berubah warna menjadi warna ungu. Kita lihat nih yang perubahan dia ungu. Nah, warna ungu enggak warna ungu ya. Nah, berarti dia pisang itu tidak mengandung protein. Yang terakhir, apakah pisang itu mengandung glukosa? Nah, kita coba pakai Benedict. Kita bakar. Perhatikan perubahan warnanya ya. Lihat, dia mulai berubah warna menjadi kuning atau merah bata. Ya, kuning kunyit atau orange. Nah, berarti ini membuktikan bahwa si pisang itu mengandung glukosa. Lihat ya, perhatikan ya perubahan warnanya ya. Nih, ya, dia berubah warna menjadi orange atau merah bata. Ya, yang putih telur, ingat nih warnanya ya. Nih, jadi yang mengandung glukosa, apakah putih telur mengandung glukosa? Kemungkinannya juga mengandung, kan semua zat makanan ada ya kan di dalam putih telur. Jadi ini tapi kandungannya lebih sedikit. Tapi kalau di dalam pisang kandungan glukosanya lebih banyak. Oke, jadi praktikum kita selesai ya. Ingat, perhatikan tahapan-tahapannya, perubahan warna awal dan akhirnya. Nah, itu nanti harus kamu jawab di lembar jawaban praktikum. Jadi kesimpulannya yang pertama tadi kita pakai bahannya adalah nasi. Jadi nasi itu setelah kita kasih 3 regen, ternyata yang berubah warna yang sesuai dengan teorinya adalah bahwa nasi itu mengandung karbohidrat atau amilum. Kemudian bahan yang kedua yaitu putih telur ya, bahwa putih telur itu kandungan utamanya adalah protein. Nah, di sini dikasih dengan biuret dia berubah warna menjadi ungu. Kemudian yang ketiga, pisang. Jadi pisang itu mengandung 2 zat ya. Yang pertama dia mengandung karbohidrat, yang kedua dia mengandung glukosa. Jadi dua-duanya ada. Oke, demikianlah praktikum kita pada hari ini. Tolong benar-benar diperhatikan videonya, semoga kalian paham ya. Soalnya nanti kalau kelas 3 kalian harus ujian praktikum uji makanan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.